Shalom, selamat pagi saudaraku. Renungan pagi kita hari ini 6 September berjudul Kuda Sungai. Ayat intinya diambil dari Yesaya 43 ayat 2. Demikian firman Tuhan. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai. Bersama saya, Pendeta Andre Daembani. Mari kita dengarkan penjelasannya. Hewan apa yang membunuh lebih banyak orang di Afrika dibandingkan hewan lainnya? Jika saudara menebak singa atau buaya, saudara salah. Itu adalah kuda Nil. Saat saudara melihat seekor kuda Nil menguap dan membuka mulut raksasanya, itu bukan karena dia malas, lelah, atau bosan. Itu sebenarnya adalah isyarat ancaman. Kuda Nil memamerkan gigi taringnya yang panjang, tebal, dan tajam untuk memberitahu saudara untuk mundur. Mereka tanpa rasa takut akan melindungi wilayah mereka dan bahkan diketahui pernah menggigit perahu kecil sehingga pecah menjadi dua. Nama kuda Nil atau Hippopotamus berasal dari dua kata Yunani. Hippo artinya kuda dan potamus artinya sungai. Hewan ini tinggal di tengah dan bagian selatan Afrika dan di sepanjang sungai Nil. Makhluk vegetarian yang besar ini dapat memiliki berat hingga 1.815 kg dan senang untuk tinggal di sungai yang airnya dalam. Mereka akan memakan rumput, buah yang jatuh, dan terkadang menanam tanaman di malam hari. Mereka menghabiskan sebagian besar waktunya di dalam air. Kuda Nil dapat bertumbuh hingga panjang 5 meter dan tinggi 1,5 meter dengan mulut yang besar, lebih dari 60 cm melebar. Mereka adalah hewan terbesar ketiga di Afrika setelah gajah dan badak. Dan jika menurut saudara hewan besar ini lambat, kuda Nil dapat dengan mudah berlari lebih cepat dari manusia, dan bahkan tercatat hewan ini dapat mencapai kecepatan 31 km per jam untuk jarak pendek. Kita sering berpikir seseorang yang berani adalah orang yang kuat bagaikan singa. Namun para pejuang Zulu lebih suka dibandingkan dengan kuda Nil. Gigitan kuda Nil sebenarnya sudah pernah diukur oleh para ilmuwan dan dicatat dengan berat 125,5 bar. Engsel rahang pada kuda Nil berlokasi jauh ke belakang kepalanya, sehingga dia dapat membuka mulutnya hingga hampir 180 derajat. Gigi-gigi besar di rahang bawah hewan ini bisa tumbuh hingga 50 cm dan tajam. Jadi adalah ide yang baik untuk menjauhi kuda Nil yang paling sering disebut-sebut sebagai makhluk paling agresif di dunia dan tentunya merupakan hewan yang paling berbahaya di Afrika. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Alkitab berbicara tentang binatang agresif dengan mulut besar yang sebaiknya kita hindari. Dalam menggambarkan gereja, Kristus, dan setan, Yesus menulis, "Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya. Segera sesudah perempuan itu melahirkannya." Dicatat dalam Wahyu 12 ayat 4. Kemudian naga yang sama ini akan memuntahkan air dari mulutnya untuk mencoba membawa wanita itu pergi dan menghancurkan dia. Dicatat dalam ayat yang ke-15. Setan yang berbentuk ular itu digambarkan dalam Alkitab
sebagai makhluk paling agresif di bumi. Tapi kita aman dari serangannya ketika kita tetap dekat dengan Yesus. Doa kita hari ini. Bapa, terima kasih. Melalui renungan pagi ini, kami boleh belajar dari salah satu hewan ciptaan Tuhan yang begitu agresif, yaitu kuda Nil. Terima kasih melalui renungan pagi ini, kami diingatkan agar kami boleh senantiasa menjauhkan diri kami dari tipu muslihat, godaan, cobaan, dan jebakan iblis yang dapat muncul dalam berbagai bentuk dan rupa. Tolong kami hari ini Bapa. Biarlah dengan pertolongan kuasa Roh Kudus-Mu, kami boleh dapat disanggupkan menghidupkan firman yang sudah kami dengarkan, agar kami boleh tetap aman di dalam lindungan Yesus dan terhindar dari serangan iblis. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami kepadamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.